Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Suciati, salah satu dosen pada program studi D3 Agroindustri, jurusan Agroindustri Politeknik Negeri Subang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD-UKT-PT dalam bidang pengajaran. Bidang ilmu saya adalah ilmu peternakan dengan spesialisasi teknologi hasil peternakan. Mata kuliah yang relevan dengan bidang ilmu saya adalah teknologi pengolahan hasil hewani, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini berada pada semester 4 dan memiliki kode mata kuliah PAI 3401. Kemudian untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu melakukan atau membuat inovasi produk pangan olahan berbasis hewani dengan memanfaatkan teknologi pengolahan pangan. Mata kuliah ini mempelajari aplikasi teknologi pengolahan pangan terhadap produk-produk hasil hewani seperti produk hasil peternakan dan produk hasil perikanan. Produk hasil peternakan meliputi telur, susu, daging, dan hasil ikutan ternak. Kemudian untuk teknologi hasil perikanan meliputi ikan air tawar, ikan laut, cephalopoda, moluska, dan crustacea. Kemudian juga mahasiswa mempelajari pengembangan dan inovasi produk hasil hewani. Dalam penyampaian materi, pelaksanaan kuliah dilakukan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan proses bagaimana transfer pengetahuan dari dosen kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat mencapai kompetensi yang dituju. Prosesnya pada awal perkuliahan dilakukan pemaparan rencana pembelajaran dalam satu semester, kemudian dalam prosesnya mahasiswa diberikan materi dan panduan praktikum, serta diberikan beberapa referensi yang relevan, baik dari buku, jurnal, ataupun sumber ilmiah lainnya. Kemudian untuk memudahkan aksesibilitas materi, saya menggunakan Microsoft Teams, serta juga untuk memudahkan pengumpulan tugas. Selain itu, juga menggunakan sistem informasi akademik untuk nilai dan data mahasiswa. Kemudian yang kedua ada interaction. Interaction itu adalah proses komunikasi di mana pembelajaran dilakukan secara interaktif. Metode pembelajaran yang saya lakukan adalah ceramah, tanya jawab, collaborative learning, cooperative learning, discovery learning, small group discussion, dan project based learning. Kemudian untuk membangun interaksi pada saat kuliah, biasanya saya mereview terlebih dahulu pembelajaran pekan sebelumnya. Kemudian selanjutnya saya juga melakukan persepsi sebagai persiapan mahasiswa agar mudah masuk ke dalam materi selanjutnya. Baik dengan cara menanyakan pengetahuan mahasiswa tentang materi tersebut ataupun melalui game sederhana di kelas. Kemudian yang ketiga adalah assessment. Assessment merupakan penilaian hasil pembelajaran mahasiswa dengan menggunakan instrumen dan rubrik penilaian yang spesifik, dapat diukur, achievable, dan bobot yang sesuai. Dalam proses penilaian ini, saya memberikan penilaian terhadap tugas, kuis, praktikum, dan proyek. Untuk bobot penilaian keseluruhan mata kuliah TPH Hewani terdiri atas yang pertama tugas 15%, itu terdiri dari tugas harian, keaktifan, dan kuis. Kemudian yang kedua adalah praktikum sebesar 25%, UTS sebesar 25%, dan yang terakhir adalah UAS dengan bobot 35% dengan 20% teori dan 15% proyek. Kemudian pembelajaran teori dan praktik untuk pertemuan ke-14 tentang proyek inovasi produk hasil hewani dapat disaksikan pada video ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kita awali dulu dengan pembacaan doa. Silakan Janet untuk memimpin doa. Ya kan, untuk mendapatkan ilmu yang lebih berkah, baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam arti mulai. Setelah selesai. Baik, terima kasih Janet. Selanjutnya kita cek kehadiran ya. Aden? Iya. Aden hadir, kemudian Alnia, Amelia hadir, Ardiansyah, Cinca Devi, Paris Hanifah. Alat pengembangan produk inovasi yang rekan-rekan tahu nih trennya seperti apa hari ini? Pernah baca mungkin di artikel-artikel populer ya di majalah online tentang pangan, atau misalnya ada di scroll Instagram ya. Ada yang pernah itu lihat? Silakan. Buah yang di freeze dry. Buah yang di freeze dry ya. Jadi bentuknya kering, tapi metodenya menggunakan metode pengeringan beku. Nah, jadi itu salah satu juga usaha untuk inovasi. Dia dikeringkan. Kalau pengeringan itu kekurangannya apa? Rasanya. Terus apa lagi? Kalau misalnya pengeringan metode lain ya selain freeze dry yang konvensional, misalnya dengan sinar matahari atau dengan pengeringan oven atau cabinet dryer, kira-kira kekurangannya apa? Biayanya terlalu mahal. Kayaknya terlalu mahal. Mungkin apa lagi? Nah, kandungan gizinya bisa menguap. Ada lagi? Prosesnya yang lama. Kemudian yang lain? Nah, itu ya salah satunya. Nah, termasuk tadi perubahan flavor, kemudian penurunan nilai gizi juga ya. Nah, dengan freeze dry bisa meminimalisir tadi penurunan gizinya gitu ya. Jadi bisa metodenya, bisa alat dan sebagainya. Nah, kalau di sini dia fokusnya kepada cemilan atau snack ya, tapi yang proteinnya kandungannya tinggi. Itu makanya dibuat apa nih? Dibuat chips ya. Kalau chips kan biasanya dari apa bahannya? Kentang ya. Tapi kalau ini kentang singkong ya. Kalau ini adalah dia dari daging ayam. Makanya kandungan proteinnya lebih tinggi. Nah, yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Boleh? Kalau tadi dari sayap kiri, sekarang dari sayap kanan? Boleh Nadia. Kemudian, nah tadi ya sudah kita bahas juga nih. Inovasi pangan adalah pengembangan dan komoditisasi produk pangan baru. Jadi yang awalnya mungkin bukan komoditas produk pangan, tapi bisa juga karena inovasi dia bisa jadi produk pangan. Kemudian proses pengolahan dan pelayanan. Nah, tapi fokusnya kita di sini adalah di proses pengolahannya sama si bentuk pangannya, gitu ya nanti ya fokus kita. Nah, kalau di pelayanan itu di servisnya itu bukan ranah di mata kuliah ini. Jadi nanti fokusnya di mau metodenya kah, mau prosesnya gitu ya, mau apa lagi bentuknya gitu, mau fusion food misalnya gitu ya. Kalau fusion food itu ada yang tahu fusion food? Fusion penggabungan ya, biasanya menggabungkan antara dua produk dari negara yang berbeda. Biasanya kan negara-negara punya khas sendiri ya produknya. Nah, bisa kita ambil salah satunya kemudian digabungkan, itu juga bisa. Nah, kemudian ini ada salah satu inovasi dalam pengolahan pangan hasil hewan. Belum kedengeran ya suaranya, tapi ini kelihatan teksnya ya. Kira-kira ini apa nih? Bulu ayam. Nah, bulu ayamnya diapakan kita
Simak dulu. Dari Thailand ya ini ya. Ada yang mau menjelaskan kira-kira ini videonya cerita tentang apa? Silakan. Dulu. Tadi itu ada yang namanya bulu ayam. Nah, biasa tuh di pengolahan hewan ayam itu biasa kan bulu ayam suka terbuang gitu, nggak pakai lagi. Nah, mungkin dari si video ini gimana caranya itu membuat si bulu ayam ini bisa digunakan gitu, jadi nggak si bulu ayam ini tidak menjadi limbah. Nah, terus si orang ini melakukan pengolahan di laboratorium, terus juga dia itu membuat yang namanya daging buatan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu kategorinya adalah meat analog. Nah, biasanya meat analog itu kan dari bahan-bahan plant based ya, biasanya dari kedelai. Ya. Nah, tapi ini dia buat betul ya tadi dari bulu ayam yang diproses sedemikian rupa, kemudian jadi bisa edible ya. Nah, awalnya dia bukan komoditas pangan, tetapi dia dikomoditisasi menjadi produk pangan. Nah, awalnya kenapa nih si bulu ayam ini tidak bisa dikonsumsi? Ada yang mau jawab? Tadi kan ada tuh penjelasannya, ini bulu ayam ini tidak bisa nih dikonsumsi, tapi harus diproses dulu, baru nanti bisa jadi pangan yang dapat dimakan atau edible. Nah, kira-kira apa nih yang khas dari proteinnya bulu yang dia memang tidak bisa jadi sesuatu yang dapat dimakan? Keratin, ya betul ya, seperti yang disampaikan tadi Pak. Karena ada keratinnya. Kalau keratin itu dia cenderung apa? Tidak bisa dicerna, ya. Nah, jadi makanya diubah dulu tuh, dipecah dulu si protein ini supaya nanti dia bisa dicerna oleh tubuh. Gitu. Biasanya keratin itu ada di mana? Di rambut, di kuku, ya. Nah, itu kan sulit untuk dicerna ya, tidak dapat dicerna sehingga dilakukan proses untuk dijadikan meat analog melalui tadi ada 13 proses kalau saya tidak salah. Ini salah satunya. Tapi maksudnya nanti tidak usah
akuler ini ya, sesuai dengan misalnya ada pertimbangan lain ya, misalnya apakah nanti bahannya mudah diakses atau tidak ya, kemudian nanti pertimbangan lain penerimaan panelisnya ya, dan sebagainya. Nah kemudian, nah ini ada, kalau ini hasil penelitian saya sama dua-duanya, tapi ini produknya masih dalam pengembangan. Jadi saya mencoba untuk memfermentasi whey, ya, whey itu produk turunan dari susu, ya. Kita fermentasi menggunakan inokulum kombucha, ya. Kemudian kita ukur antioksidanya. Nah, kemudian untuk proyeknya, ya ini yang akan kalian lakukan nih. Yang akan kalian lakukan itu bisa membuat produk baru. Tadi ya, seperti yang disampaikan Nadia, bisa yang benar-benar baru gitu ya, belum pernah ada, bisa. Ataupun yang kedua adalah seperti yang disampaikan Nadia itu bisa mengembangkan atau meningkatkan nilai dari produksi yang sudah ada. Atau bisa jadi modifikasi prosesnya. Atau bisa fusion food ya, makanan fusi dan pangan nasional. Tadi ya bisa fortifikasi, bisa melalui fermentasi ya. Fortifikasi itu misalnya mau ditambah dengan senyawa-senyawa aktif ya, atau misalnya tadi dengan fermentasi kayak tadi ya, whey. Kemudian harapannya sih muncul bioaktif peptidanya nih supaya bisa punya aktivitas biologisnya gitu ya. Nah, itu juga boleh. Jadi pokoknya ruang lingkupnya ini. Kemudian komoditasnya buat ya, boleh pilih salah satunya, boleh susu atau ikan. Tapi ikannya dibatasi, ikannya itu tuna, cakalang dan tongkol. Nanti bahannya ada di lab simulasi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek semangat dulu ya. Yang agro-agro kali ya. Agro. Iya. Agro. Iya. Agroindustri. Kami bisa. Hari ini adalah mencoba produk inovasi yang telah rekan-rekan rancang. Ya. Kemudian untuk kelas ini berarti ada 4 kelompok. Waktu praktikumnya sampai jam 16 ya, jam 4 sore. Ya, baik untuk kelompok 1 nanti inovasinya seperti apa? Kami dari kelompok 1 akan membuat inovasi produk pangan dari ikan tongkol, yaitu chips ikan tongkol, yang dimana biasanya chips menggunakan tepung terigu dan tepung jagung. Di sini kami mensubstitusikannya dari tepung terigu dan tepung jagung menjadi tepung ubi kuning. Untuk prosesnya, pertama kita menghaluskan ikannya, lalu mencampur bahan-bahan, setelah itu mencetak adonan. Setelah dicetak, kita menggorengnya, lalu meniriskan. Berarti yang berbeda itu adalah dengan penambahan ikan tongkol ya, ya. Kemudian yang kedua adalah mensubstitusi Tepung terigu dan tepung jagung menggunakan tepung ubi kuning. ya. Nanti silakan dipersiapkan sebaik mungkin ya. Kemudian bentuknya nanti mau bentuk segitiga, kotak atau seperti apa? Segitiga ya. Nanti diperhatikan ketebalan adonannya karena itu nanti mempengaruhi proses penggorengannya ya. Ya. Baik, kelompok 2 inovasi produk cabai hewaninya produk apa? Kami dari kelompok 2B akan membuat produk inovasi berupa mie instan dari ikan tongkol. Dan penambahan ikan tongkol itu untuk sebagai sumber protein. Lalu untuk cara pembuatan itu pertama ada pemfilatan ikan, lalu ikannya dihaluskan. Setelah dihaluskan itu dicampur dengan semua bahan lainnya seperti tepung terigu, terus garam, sama telur dan air. Lalu setelah itu diuleni, setelah diuleni langsung dicetak. Setelah dicetak direbus, kita dikeringkan dengan dehidrator menggunakan suhu 55 derajat Celcius dan waktu 4 jam. Berarti nanti produknya adalah produk mie tongkol instan ya. Jadi bukan dewasa ya, supaya bisa disimpan lebih lama ya. Baik, setelah ini silakan rekan-rekan mempersiapkan bahan-bahannya ya. Jangan lupa hygiene
Ini halus gitu ini. Ada ikan, kuahnya juga kuah kaldu ikan, kemudian ekado, fish kado, kemudian chips ikan, sama yang terakhir adalah topoki. Nanti kita coba review dari masing-masing kelompok ya, minta dideskripsikan produknya seperti apa dan kendala-kendalanya dalam pembuatan itu seperti apa ya. Kita mulai dari kelompok mie ikan dulu ya. Bahan apa saja? Pakai tepung terigu protein sedang, terus ikan tongkol, garam, sama telur. Sama telur. Tadi kan kita udah warlet ya. Nah, untuk mie-nya itu kurang kenyal karena tadi ya menggunakan tepung protein sedang. Nanti berarti berikutnya untuk perbaikan produknya menggunakan tepung protein tinggi gitu ya. Kalau dari segi kuahnya sudah enak ya, sudah oke. Cuma mungkin karena ini kan mungkin ada dagingnya ya, jadi terpisah nih. Nanti mungkin ditambahkan bahan entah misalnya stabilizer atau apa ya untuk mengikat si daging-dagingnya ini biar kuahnya kelihatan menyatu gitu ya. Kado, boleh dijelaskan dulu fish kado itu apa? Fish kado itu merupakan produk inovasi yang terinspirasi gitu dari ekado. Kalau misalkan ekado dia si telur rebus yang dibungkus gitu, tapi ini jadi olahan si daging ikan. Daging ikan ya. Jadi ini biasanya daging ayam atau daging udang mungkin ya. Nah itu diganti dengan ikan. Kemudian isiannya juga diganti tadi ya. Diganti dengan keju ya. Nah dalam pembuatannya ada kendala? Ada. Kendalanya di? Tadi itu dikenal diikat si kulitnya itu. Oh, mengikatnya pakai daun apa? Pakai daun kucai. Daun kucai. Jadi apa terlepas? Iya. Yang ada tadi kan ternyata harus dilayuin dulu daunnya biar gampang ikatnya. Tadi itu awalnya kita belum dilayui dan ternyata kulit tahunya juga masih tebal banget tadi itu. Jadi dipisah-pisah. Kemudian kalau dari segi isiannya ya, tadi adonannya sepertinya kalau misalnya ditambahkan putih telur ya, itu akan lebih lembut teksturnya. Jadi mungkin nanti untuk perbaikan selanjutnya boleh dicoba lagi menggunakan putih telur gitu ya. Oke, selanjutnya adalah chips ikan. Chips ikan. Nah, chips ikan boleh dijelaskan dulu produknya? Produk ini jadi inovasinya itu kan biasanya kalau chips itu biasanya tortilla yang kayak gitu. Nah, tapi kita karena di sini materinya tentang ikan, jadi kita pakai ikan tongkol. Ikan tongkol. Iya. Kemudian dalam prosesnya ada kendala? Ada. Setelah adonannya nggak halus gitu, jadi kayak buyar. Karena tadi menggunakan tepung Ubi ya. ubi, iya. Teksturnya juga berbeda kan? Iya. Lebih kasar dibandingkan tepung terigu ya. Kemudian tadi perbaikannya Ditambahkan maizena. Tambah maizena jadi lebih crispy. mungkin nanti direformulasi lagi. Ya tadi kan sudah diskusi juga sama Bu Nurul ya. Nanti coba dicek jurnal chips ikan lelenya. Kemudian mungkin dicoba beberapa bahan ditambahkan supaya memperbaiki teksturnya ya. Oke. Ini kelompok ikan ya. Nah, kelompok ikan boleh dijelaskan dulu. Jadi tteokbokki itu kan jajanan khas Korea Selatan ya, street food Korea Selatan. Tapi kan biasanya tteokbokki itu cuman bahan dasarnya itu hanya tepung beras saja, tapi kita kombinasikan lagi pakai tepung tapioka sama ikan cakalang Supaya lebih teksturnya lebih kaya lagi. kemudian secara kandungan protein juga bertambah ya karena ditambahkan ikan.
Jadi dalam prosesnya ada kendala? Mungkin pas pengadonan Bu. Jadi susah kalisnya gitu. Karena tekstur ikannya bikin buyar itu. Iya, ya. Ada tekstur bulat-bulat dari ikannya yang Jadi si adonannya tidak nyatu. Hmm. Jadi coba aja misalnya si adonan yang udah disatukan itu dikukus, baru diuleni lagi, gitu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Presentasi produk ya, tapi sudah ada produknya yang final. Kemudian saat presentasi nanti presentasinya menggunakan PowerPoint ya. Hari ini saya cukupkan ya, silahkan nanti diperbaiki produknya untuk dipresentasikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.